Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Williansa dalam channel YouTube Belajar Bahasa. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas materi mengenai iklan. Di part kedua ini teman-temannya kita akan membahas mengenai menyimpulkan informasi dan pesan yang ada di dalam iklan. Satu lagi kita akan membahas mengenai pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan di dalam iklan. Jadi hari ini kita akan membahas dua topik teman-teman ya. Lanjut saja kita ke topik yang pertama. Topik pertama tadi kita mulai dengan unsur pembentuk yang ada di dalam iklan teman-teman ya. Unsur pembentuk iklan itu ada 6. Yang pertama ada sumber. Sumber itu orang yang memasang iklan atau penyandang dana dari suatu pemasangan iklan. Lalu yang kedua ada yang namanya pesan. Pesan itu informasi yang disampaikan dalam suatu iklan. Wujudnya ada dua, bisa berupa verbal, bisa berupa non verbal. Lalu yang ketiga ada yang namanya media. Media itu ada dua. Yang pertama bisa media cetak, yang kedua bisa media elektronik. Lalu yang keempat ada yang namanya penerima. Penerima itu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek dari iklan. Lalu yang kelima ada yang namanya efek. Efek itu perubahan yang diharapkan pada diri penerima, baik perubahan sikap, perilaku, pola pikir, dan kebiasaan. Lalu yang keenam ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu reaksi ataupun respon yang diharapkan pada diri penerima untuk melakukan suatu pembelian terhadap suatu produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai klasifikasi iklan. Klasifikasi iklan itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama ada iklan strategis, yang kedua ada iklan taktis. Iklan strategis itu iklan yang digunakan untuk membangun merek atau citra positif terhadap suatu perusahaan. Iklan ini bertujuan untuk jangka panjang. Lalu yang kedua, iklan taktis. Iklan taktis itu iklan yang digunakan untuk merancang atau memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan suatu pembelian terhadap produk. Iklan ini digunakan untuk jangka pendek. Karena kenapa? Iklan ini digunakan untuk cepat mendapatkan respon dari suatu pemasangan iklan. Lalu yang ketiga kita akan membahas fungsi. Fungsi iklan ini ada dua teman-teman ya. Yang pertama fungsi informasi dan yang kedua fungsi transformasi. Fungsi informasi itu fungsi yang memberikan informasi mengenai suatu produk atau manfaat dari produk tersebut. Lalu fungsi transformasi. Fungsi transformasi itu fungsi yang memberikan perubahan sikap terhadap suatu merek. Bisa kebiasaan, bisa pola hidup, bisa perilaku, teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas materi pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam iklan teman-teman. Pola penyajian iklan itu teman-teman ya ada dua bentuknya. Bisa berupa media cetak, bisa berupa media elektronik. Media cetak ini bisa iklan baris, bisa iklan kolom, bisa iklan display. Ada 3 teman-teman ya, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada iklan elektronik. Iklan elektronik ini ada iklan televisi, iklan radio, iklan film, teman-teman ya. Lalu yang selanjutnya struktur yang ada di dalam iklan. Struktur yang ada di dalam iklan itu ada dua teman-teman. Yang pertama ada pengenalan produk atau biasa kita sebut dengan judul iklan. Lalu yang kedua pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu pernyataan yang mendorong konsumen untuk melakukan perubahan terhadap suatu merek. Lalu yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ada di dalam iklan. Kaidah kebahasaan yang ada di dalam iklan ini ada 5 teman-teman.
Yang pertama tadi persuasif tadi ajakan teman-teman ya, atau dorongan. Lalu yang kedua imperatif itu perintah teman-teman. Bisa larangan, bisa dorongan, bisa ajakan, bisa seruan. Lalu yang ketiga berima puitis. Lalu yang keempat berkesan positif. Lalu yang kelima ringkas. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti di akhir video kakak akan mencantumkan contoh-contoh iklan teman-teman ya. Baiklah teman-teman, hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video ini di like, share, dan subscribe. Terima kasih.